Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini tidak harus spektakuler. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Tetapi tidak ada Yahweh di dalam gempa itu. Saudara, di ayat yang baru kita baca itu dijelaskan bahwa ketika Elia berada di Gunung Horeb dan Elia sedang menanti-nantikan Bapak Yahweh yang hendak berbicara kepadanya, Elia tidak menemukan Tuhan di dalam kespektakulerannya angin besar yang membelah gunung-gunung, saudara. Elia juga tidak mendapatkan Bapak Yahweh dalam keributan angin besar yang memecahkan bukit-bukit batu, saudara. Setelah itu datanglah gempa yang mengguncangkan tanah di mana Elia berpijak, tetapi Bapak Yahweh yang dinantikan Elia tidak juga berada di dalam gempa itu, saudara. Tak berapa lama kemudian api datang, tetapi di dalam kedahsyatan api itu pun Tuhan tidak dijumpai oleh Elia. Lalu di manakah Bapak Yahweh? Mungkin sedikit pertanyaan itu muncul juga di hati Elia, karena saat itu dia sedang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menolongnya dari kejaran Isabel. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Sungguh tidak dapat disangka oleh pemikiran manusia. Ternyata kemudian Tuhan datang lewat bunyi angin sepoi-sepoi basah. Hal yang seringkali tidak begitu diperhatikan kehadirannya oleh kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan itu tidak selalu hanya lewat hal-hal yang kelihatan wah atau menakjubkan. Tetapi kehadiran Tuhan dapat juga melalui hal-hal yang dianggap oleh kita sebagai hal-hal yang sepele, seakan tidak begitu berarti dan rasanya tidak begitu penting, saudara. Oh ya, coba saudara tarik napas sekarang dan kemudian hembuskanlah. Jika sampai hari ini saudara masih diberi nafas kehidupan, rasakanlah bahwa ada kehadiran Bapak Yahweh dalam nafas saudara itu. Bila saudara masih dapat berjalan dengan kedua kaki saudara, kecaplah bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam langkah-langkah kaki saudara. Jika sampai detik ini kesehatan masih menjadi bagian dari kehidupan saudara, ketahuilah bahwa Bapak Yahweh ada di dalam kesehatan saudara. Bahkan walaupun saat ini kalau ada di antara saudara sedang terpincang-pincang kesakitan, ada Tuhan dalam kesulitan saudara itu. Tuhan hadir sebagai penyembuh dan dia juga datang sebagai penghibur manusia. Ingat benar-benar saudara, Tuhan itu tidak hanya datang melalui hal-hal yang hebat semata-mata, tetapi dia sebenarnya hadir juga lewat hal-hal yang kurang saudara anggap keberadaannya. Jadi siapkah saudara untuk kejutan, karena kehadiran Tuhan tidak bisa saudara duga-duga. Rasakanlah Tuhan hadir kepada saudara saat ini karena dia begitu mengasihi saudara dengan tulus dan segenap hatinya. Jadi Tuhan selalu hadir saudara di saat dan di tempat yang belum tentu dapat saudara duga. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.